Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai krim. Yang pertama adalah zat tambahan apa saja sih yang terdapat di dalam krim? Zat tambahan dalam krim itu antara lain, yang pertama ada pengawet. Kriteria pengawet yang ideal antara lain, pengawet itu tidak toksik, kemudian stabil pada kondisi penyimpanan, tidak berbau dan tidak berasa, larut dalam konsentrasi yang digunakan, dan tidak mahal. Yang kedua ada pendapar. Pertimbangan penggunaan pendapar adalah untuk menstabilkan zat aktif dan untuk meningkatkan bioavailabilitas yang maksimum. Kemudian yang ketiga ada humektan atau pembasah. Humektan digunakan untuk meminimalkan hilangnya air dari sediaan guna mencegah kekeringan atau kehilangan air dan meningkatkan penerimaan terhadap produk dengan meningkatkan kualitas usapan dan konsistensi secara umum. Yang keempat ada antioksidan. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan antioksidan antara lain potensi, sifat iritan, toksisitas, stabilitas, kompatibilitas, warna, dan bau. Sedangkan yang kelima ada dari pengkompleks. Pengkompleks digunakan untuk mengkomplekskan logam yang ada dalam sediaan yang dapat mengoksidasi. Yang keenam adalah zat pengemulsi atau emulgator. Beberapa jenis zat pengemulsi itu antara lain asam lemak dan alkohol. Asam stearat digunakan dalam krim yang basisnya dapat dicuci dengan air sebagai zat pengemulsi untuk memperoleh konsistensi krim tertentu serta untuk memperoleh efek yang tidak menyilaukan pada kulit. Kemudian ada zat pengemulsi. Penambahan zat-zat polar yang bersifat lemak seperti setil alkohol cenderung menstabilkan emulsi minyak dalam air, sediaan semi padat. Ion-ion polivalen seperti Mg, Ca, dan Al cenderung menstabilkan emulsi air dalam minyak dengan membentuk ikatan silang dengan gugus-gugus polar bahan lemak. Kemudian emulgator. Jenis emulgator yang digunakan itu ada 3, yaitu surfaktan, emulgator alam, dan serbuk padat terbagi halus. Faktor pemilihan emulgator itu antara lain berdasarkan harga HLB butuh, umumnya kombinasi. Kemudian, sifat ionik emulgator. Sifat ionik emulgator itu terdiri dari emulgator kationik, emulgator anionik, dan emulgator non-ionik. Sedangkan emulgator yang sering digunakan itu antara lain seperti golongan alam, contohnya itu ada gom Arab, Tragakan, dan PGS. Sedangkan untuk emulgator semi-sintetik itu seperti natrium stearat, span atau twin. Kemudian untuk zat terbagi halus itu contohnya vegum dan bentonit. Prosedur pembuatan dari krim. Nah, prosedur dari pembuatan krim itu sangat bermacam-macam. Antara lain itu salah satunya metode in situ. Metode in situ adalah sabun yang digunakan sebagai emulsifier dalam emulsi minyak dalam air, terbentuk selama proses emulsifikasi. Cara pembuatannya yaitu dengan cara memanaskan air dan larutan asam stearat dan triethanolamine hingga suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dilelehkan asam stearat pada suhu 65 derajat Celcius. Lalu campurkan keduanya ke dalam cawan penguap. Gerus sampai terbentuk basis yang halus dan homogen. Metode pembuatan krim yang lain itu ada metode pelelehan, yaitu cara pembuatannya dengan menimbang zat aktif yang akan digunakan, kemudian digerus sesuai dengan ukuran partikelnya. Kemudian, timbang basis semi-solid yang tahan dengan pemanasan. Panaskan di atas penangas hingga suhunya meleleh. Untuk sediaan krim, pemanasan fase air dan minyak dilakukan secara terpisah, masing-masing dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, dimasukkan ke dalam mortir hangat. Aduk homogen sampai dingin dan terbentuk massa semi-solid. Kemudian, permasalahan-permasalahan dalam sediaan. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu berupa kerusakan krim sebagai akibat dari ketidakstabilan emulsi. Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya sediaan krim itu antara lain cracking. Cracking adalah suatu koalasen dari globul yang terdispersi dan pemisahan fase terdispersi membentuk lapisan yang terpisah. Penyebab dari cracking itu adalah penambahan emulgator dengan tipe berlawanan. penggunaan emulgator anionik dan kationik yang tidak kompatibel, dan dekomposisi atau pengendapan emulgator.
Kemudian creaming. Creaming itu terjadi emulsi yang terkonsentrasi sehingga membentuk krim pada permukaan emulsi. Creaming merupakan pergerakan ke atas droplet yang terdispersi dalam fase pendispersi. Sedangkan sedimentasi adalah pergerakan partikel-partikel ke bawah. Kemudian, flokulasi atau agregasi. Flokulasi merupakan agregasi yang reversibel dari droplet fase dalam membentuk kluster 3 dimensi. Penyebab dari flokulasi itu adalah kurangnya emulgator. Flokulasi hanya dapat terjadi saat barir atau mekanik atau elektrik tidak cukup mencegah terjadinya koalasen atau droplet. Flokulasi itu merupakan partikel-partikel yang membentuk suatu kumpulan. Kemudian, evaluasi dalam sediaan krim. Nah, evaluasi dari sediaan itu bermacam-macam. Yang pertama adalah evaluasi secara fisik, berupa penampilan, yang dilihat dengan adanya pemisahan fase atau pecahnya emulsi, bau tengik, dan perubahan warna. Kemudian, homogenitas, yaitu dapat dilihat dengan cara meletakkan sedikit krim di antara dua kaca objek, dan dilihatkan adanya partikel-partikel kasar atau ketidakhomogenan. Kemudian, viskositas dan rheologi, lalu ukuran partikel. Kemudian yang kedua itu adalah evaluasi secara kimia. Evaluasi kimia itu berupa identifikasi dan uji penetapan kadar. Lalu yang ketiga ada evaluasi biologi, berupa penetapan potensi antibiotik. Kemudian, contoh formula krim yang ditemukan di pustaka. Nah, pustakanya itu didapat dari Formularium Nasional. Contohnya itu antara lain krim betametason, krim desametason fosfat, krim dianestrol, krim gentamisin, dan krim hidrokortison. Hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai sediaan krim. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.